Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mempresentasikan lagi bagian materi-materi yang telah saya rangkum menjadi satu dalam video presentasi saya yang akan saya tampilkan berikut ini. Perkenalkan Perkenalkan dulu, saya Sisilia Antonia Rianti Mali dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Prodi D4 Logistik Bisnis. Di sini kita langsung saja pada pengertian dan tujuan dari Green Supply Chain Management itu sendiri. Green Supply Chain Management adalah pengelolaan bahan dan sumber daya dari pemasok ke produsen atau penyedia layanan ke pelanggan dan sebaliknya dengan mempertimbangkan lingkungan alam secara intensitas operasional ekosistem. Tujuannya yaitu untuk membatasi limbah industri, melindungi lingkungan, dan mencegah agar tidak terjadinya terombosan ke dalam tanah. Berikutnya ada manfaat dari Green Supply Chain Management itu sendiri. Green Supply Chain Management. Apa sih manfaat dari Green Supply Chain Management? Nah, di sini ada 5 manfaat yang saya ambil, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua, membantu perusahaan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan, yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan pemasok, yang keempat, membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif, dan yang kelima, membantu memastikan bahwa produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang berikut ada dampak positif akibat penerapan Green Supply Chain Management. Para peneliti telah menyimpulkan bahwa manajemen rantai pasok atau Green Supply Chain Management dapat meningkatkan keunggulan kompetitif jika sebuah perusahaan mengurangi dampak lingkungannya dengan menerapkan dimensi hijau dalam manajemen rantai pasoknya, itu akan dapat memperkuat daya saing dari perusahaan tersebut. Yang berikut kita akan membahas lagi mengenai pengertian dari green purchasing. Green purchasing dapat didefinisikan sebagai seleksi aritmatif dan perolehan produk dan layanan yang paling efektif meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap kehidupan mereka, siklus pembuatan, pengangkutan, penggunaan, dan daur ulang atau pembangunan. Itu atribut yang harus disertakan dalam produk dan layanan adalah kemampuannya untuk menghemat energi dan air, meminimalkan timbulnya limbah dan pelepasan polutan, serta dapat didaur ulang. Berikut adalah contoh dari Green Supply Chain Management itu sendiri. Bisa dilihat pada slide ini, terdapat beberapa contoh dari Green Supply Chain Management. Contohnya itu yang pertama tuh, yang bisa kita ambil tuh, ketika sekarang kita berbelanja ke supermarket, mereka tidak lagi menyediakan plastik untuk kita menyimpan barang belanjaan kita, tetapi kita harus membawa tas belanjaan kita dari rumah sendiri. Nah, juga ada sikat gigi yang terbuat dari kayu. Hal itu membuat atau membantu daur ulang itu terjadi lebih cepat. Sekian presentasi dari saya. Presentasi ini saya buat untuk menambah nilai ujian asesmen tengah semester saya pada mata kuliah Halal and Green Logistik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali polusi yang terjadi, dan apalagi pada saat ini banyaknya terjadi pemanasan global yang membuat kita kadang merasa resah dengan apa yang telah kita hadapi sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih.